Setelah 16 pertandingan penuh kekalahan, Chelsea meraih kemenangan back-to-back-nya untuk pertama kali sejak Oktober tahun lalu. Yang istimewanya didapatkan dari Borussia Dortmund yang sebenarnya tim paling on fire di 5 liga top Eropa saat ini dengan rekor 100% kemenangan di 11 pertandingan sebelumnya. Tapi semua berakhir di Stamford Bridge. Chelsea menang 2-0 dan melaju ke perempat final Liga Champions musim ini dengan kemenangan agregat 2-1 atas raksasa Bundesliga tersebut. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, masa-masa kelam Chelsea di bawah pelatih Graham Potter tampaknya mulai menemukan titik terang. Saat posisinya terancam, Potter membawa Chelsea keluar dari tekanan dengan kemenangan back-to-back di Premier League dan Liga Champions. Setelah mengalahkan Leeds United 4 Maret lalu, Chelsea di bawahnya mengalahkan Borussia Dortmund tadi pagi di Stamford Bridge pada leg kedua 16 besar Liga Champions. 2 gol tanpa balas membawa The Blues melaju ke perempat final dengan keunggulan agregat 2-1. Berkat gol Raheem Sterling dan penalti Kai Havertz membalas kekalahan 1-0 pada leg pertama di Signal Iduna Park pada 16 Februari kemarin. Dortmund sebenarnya mendominasi laga tadi pagi dengan 61% penguasaan bola. Seimbang pula dalam melepas tembakan yang sama-sama bikin 13 shot dan 4 shot on target. Namun kokohnya lini belakang Chelsea membuat gak satupun serangan tim tamu benar-benar menjadi ancaman serius untuk gawang yang pagi tadi dikawal Kepa Arrizabalaga. Tanpa Thiago Silva yang cedera, Kalidou Koulibaly sukses besar menjaga pertahanan Chelsea tetap clean sheet dengan performa impresifnya, yang memenangkan 4 dari 4 ground duel, begitu juga 3 dari 3 tackle. Dia juga memenangkan 4 duel udara dan 6 sapuan di laga tadi pagi. Dan tentu saja Marc Cucurella yang men-cover banyak area dari pertahanan ke lapangan lawan, dari kiri ke kanan lapangan. Cucurella membuat 59 sentuhan di laga tadi pagi, melepas 35 umpan sukses dari 43 percobaan atau akurasi 81%. Begitu juga dengan 1 sapuan, 4 intercept, 8 recoveries dan memenangkan 2 dari 3 duel udara. Masterclass yang memenangkannya gelar Man of the Match pada akhir laga. Comeback epic buat pemain asal Spanyol tersebut setelah di 3 laga sebelumnya nggak dibawa ke skuad Chelsea karena performa buruk di nyaris sepanjang musim ini. Demikian halnya dengan Kalidou Koulibaly yang pada musim pertamanya di Chelsea juga kesulitan menemukan performa terbaiknya. Comeback tadi pagi juga membuat Chelsea merangsek ke jajaran tim dengan comeback terbanyak di babak gugur Liga Champions setelah kalah leg pertama di 5 kesempatan. Catatan yang kini sejajar dengan klub top Eropa dari Barcelona, Juventus, serta Real Madrid. Tapi bagi Chelsea saat ini, comeback tersebut tampaknya bakal jadi momentum tepat untuk jadi titik baliknya musim ini. Setelah rentetan tren buruk sejak Oktober tahun lalu yang membuat pelatih Graham Potter dalam tekanan besar. Graham Potter sebelumnya telah melepas sedikit bebannya setelah meraih kemenangan atas Leeds United di Premier League 4 Maret lalu, yang jadi kemenangan pertama dalam 7 pertandingan sebelumnya di semua kompetisi, ketiga jika dihitung dengan 16 pertandingan sebelumnya. Ya, seburuk itu tren Chelsea belakangan ini di bawah kepemimpinan Potter, yang sebenarnya ketika ditunjuk sebagai manajer Chelsea pada 8 September tahun lalu, memulai tugas dengan sangat impresif dengan 9 laga pertama nggak terkalahkan, yang 6 diantaranya berhasil dimenangkan. Tapi celakanya situasi buruk dimulai ketika Potter menghadapi klub lamanya Brighton and Hove Albion pada 29 Oktober tahun lalu. Chelsea dibantai 4-1 dan diikuti 9 kekalahan lain di laga-laga berikutnya. Potter pun terancam angkat kaki lebih cepat dari Stamford Bridge. Meskipun berbagai kabar menyebut jika direksi klub masih menaruh kepercayaan kepada pelatih asli Inggris tersebut. Tapi tren bagus yang belum juga kembali bikin petinggi klub mulai kehilangan kesabaran, yang bahkan telah diikuti munculnya bursa calon manajer Chelsea berikutnya. Situasinya di Premier League nggak lagi banyak celah bagi Chelsea untuk bisa kehilangan poin, mengingat posisinya kini di klasemen sementara setelah 25 pertandingan menempatkannya di peringkat 10 dengan 34 poin, ketinggalan 11 poin dari zona Liga Champions. Sementara tim papan tengah di atas Chelsea pun masih sangat bersaing menembus 4 besar, sebagaimana Liverpool di posisi 5 hanya selisih 3 poin dari Tottenham Hotspur di tempat keempat. Newcastle United yang baru memainkan 24 pertandingan juga cuma selisih 4 poin dari Spurs. Sedangkan Chelsea, jangankan 4 besar, gap dengan Brighton yang kini peringkat ke-8 saja masih bisa melebar, karena Brighton yang saat ini unggul 4 poin masih memiliki tabungan 3 pertandingan. Situasi makin buruk buat Chelsea karena di sisa Premier League musim ini mereka masih harus menghadapi tim kuat seperti Liverpool, Manchester United, dan Arsenal yang seluruhnya dihadapi pada April bulan depan. Terlempar dari zona Liga Champions tentu bukan apa yang diharapkan Chelsea setelah belanja pemain besar-besar
besar-besaran oleh pemilik baru Todd Boehly dan Clearlake Capital pada musim panas lalu, yang bila ditotal dengan pengeluaran transfer Januari kemarin mencapai lebih 550 juta pound sterling atau sekitar 10 triliun rupiah. Setelah laga tadi pagi, Chelsea pun gak banyak waktu untuk bersantai, karena dalam 4 hari lagi mereka sudah ditunggu Leicester City di King Power Stadium untuk laga game week ke-27 Premier League musim ini. The Blues masih gak akan diperkuat Thiago Silva yang cedera pada laga melawan Tottenham Hotspur 26 Februari lalu. Tapi untungnya bagi Chelsea, Leicester juga dalam tren buruk setelah 4 kekalahan beruntun di semua kompetisi, dan di klasemen sementara Premier League saat ini hanya terpaut 2 poin dari zona degradasi. Situasi buruk tuan rumah bisa menjadi kesempatan besar bagi Chelsea untuk meraih kemenangan back-to-back pertamanya di Premier League sejak Oktober tahun lalu.